Diperkirakan di sini, di bahu. Bahu cuman bahu sebelah kiri atau kanan kita belum tahu. Bahu, yang pastinya bahu. Bahu ke atas atau ke sini atau gimana? Kalau tadi bahu itu ya betul. Kan masuk ke situ, masuk ke atas jebol. Jebol. Kronologi kejadian tadi itu kurang lebih bersamaan dengan dimulai sholat Jumat. Jadi tadi saya di ruangan saya di belakang reception itu untuk ada atasan saya pas polisi juga lewat itu dengar kalau ada keributan di lantai 2 terus manggil satu, saya naik ke atas, polisi benar memang jadi keributan. Saya buka kamar, kondisi juga sudah banyak berdarah yang bercecer di kasur-kasur dan di bagian spray. Nah, dari situ kita mau menyelamatkan si korban, posisi kita juga nggak berani karena si korban kondisinya terkapar dan banyak darah yang keluar. Bersibah darah, betul. Nah, jadi kita juga mau menarik korban juga, posisi kita ada prosedurnya. Setelah itu kita tutup lagi untuk si pintu. Untuk rekan saya yang jaga pagi ini, security saya itu saya minta untuk standby di depan kamar TKP tadi. Saya turun untuk menghubung ke Polres sama ke Polsek. Nah, setelah itu kita menunggu, terus tidak lama kemudian datang teman-teman dari Sparta, terus saya minta ke atas. Terus setelah itu juga kondisinya tadi juga lumayan lama karena si tersangka juga inginnya melarikan diri. Jadi tadi teman-teman Sparta masuk ke plafon kamar mandi. Tadi juga sudah diingatkan sama Pak Kapolres, Pak Iwan, tadi memang kita cek untuk menyerahkan diri dan posisi kooperatif, tapi juga lumayan tadi kurang lebih 10 menit ada. Terus kita antisipasi, cek ke lantai 3, siapa tahu masuk di dak-daknya lantai 3, kondisi tadi juga teman-teman kita panik semua. Ya sudah, terus lantai 3 dipastikan sudah tidak ada yang bisa masuk ke situ. Kita kembali lagi ke TKP ya, tadi si rekan Pak Budi itu si tasnya tersangka itu posisi kelihatan di lubang atap. Terus ya sudah, dari Pak Iwan sudah memberikan peringatan supaya diminta kooperatif sama beliau. Terus setelah itu juga ya langsung ditarik tadi. Setelah itu ya langsung diamankan sama teman-teman Sparta. Mas, dari pihak hotel sendiri mungkin sebelumnya mencurigai gerak dari pelaku sendiri nggak, Mas, ketika masuk ke hotel ini? Untuk pelaku masuk itu kan jadi gini, untuk si tersangka itu tadi adalah tamu kami. Jadi dia dari luar masuk itu pun lewat yang lift depan, jadi tanpa masuk ke reception ya sudah masuk saja gitu. Dari situ terjadilah keributan gitu ceritanya. Untuk pisau sendiri, Mas, yang dibawa pelaku, Mas? Pisau sendiri yang dibawa pelaku, ini kita memperkirakan, tadi kan security saya itu menanyakan ke teman-teman pada waktu pintu kita buka, kok ada darah banyak. Nah, itu menanyakan ke temannya si korban, ada senjata tajam tidak, pisau atau apa, atau gunting tidak ada. Oh ya sudah, mungkin pemikiran kita ditonjok atau diapa sampai berdarah mungkin. Nah, kita tutup. Nah, setelah itu kita tahu ada barang bukti pisau, itu pisau pengupas buah. Nah, itu sebagai betul posisi pisau buah itu barang buktinya udah ada di bawah sama teman-teman Sparta tadi. Itu bukan milik hotel, Mas, itu? Bukan. Saya pastikan bukan. Mas, kalau di dalam kamar itu ada berapa orang, Mas? Di dalam kamar itu kan tadi untuk yang di TKP sama sampingnya itu kan posisi itu 2 kamar, jadi A, B, C, D. Jadi yang di TKP itu A dan B. Yang di sampingnya kamar TKP itu C dan D. Apa Kapolres B? Tamu yang habis itu berpasangan, cowok cewek. Gitu ceritanya. Yang berpasangan itu yang di TKP 1 itu ya, Mas? Supaya tidak lari atau bagaimana. Terus yang korban yang sudah mungkin terkapar, tadi ya bisa
bisa dikatakan tidak sadarkan diri, posisi darah posisi keluar banyak. Ambulan tadi ya kurang lebih kita nunggu ya lumayan lah 15 menitan. Teman yang cewek saya minta untuk mendampingi si korban untuk registrasi di rumah sakit. Gitu. Ada yang korban ini cewek ya mas? Cewek, luka tusuk. Pelaku sendiri laki. Kejadian penusukan yang terjadi di salah satu hotel di Solo tadi seperti apa dan? Baik, sekitar 11.30 tadi menjelang umat muslim melaksanakan sholat Jumat, waktu sholat Jumat tadi kami menerima kabar melalui radio komunikasi bahwa telah terjadi, berita awal adalah telah terjadi penganiayaan sampai dengan ada korban. Kemudian kami dalami, kita pastikan petugas dari Polsek Banjarsari mendatangi sebuah penginapan yang menghubungi Polsek Banjarsari bahwa salah satu dari kamarnya tercatat 214 itu terdengar ada keributan dan tetangga kamarnya itu melaporkan ke pihak hotel, sehingga pihak hotel kemudian mendatangi bersama-sama dengan si pelapor tetangga kamar itu ke kamar 214 dan ternyata pada kamar tersebut pihak hotel dengan menggunakan kunci hotel membuka sudah melihat korban itu tergeletak bersimbah darah. Karena takut pihak hotel kemudian menutup kembali, kemudian melapor tadi kepada polisi. Tidak seberapa lama petugas Polsek Banjarsari datang, kemudian saya berposisi dekat dengan lokasi juga, saya berada ke lokasi dan ternyata dari informasi awal bahwa itu merupakan sebuah penganiayaan yang kemudian mengakibatkan korban itu luka. Ada luka tusuk di leher sebelah kanan korban. Ya, korban saudara D ini merupakan seorang wanita warga bilangan Ogan Komering Ilir di Sumatera Selatan yang berprofesi sebagai pelajar atau mahasiswa, di mana saat itu korban beserta 3 rekannya, saya sebut sebagai saksi, yaitu saudara R, saudara RR, saudara F, saudara R, dan saudari RR yang bersama-sama sehari sebelumnya bermalam dengan korban. Nah, pada hari itu melalui sebuah platform aplikasi, tersangka datang ke tempat korban. Kemudian tidak seberapa lama terjadi kejadian itu. Nanti sedang kita dalami modus operandi dan lain sebagainya. Namun demikian pada saat itu juga kami berhasil menangkap korban yang tersangka yang saat itu melarikan diri melalui plafon kamar mandi. Sempat kita ultimatum kurang lebih sekitar 5-10 menit ya. Kita sampaikan untuk menyerahkan diri dan tersangka berada di plafon atas kamar mandi. Setelah itu, setelah kami ultimatum, tersangka turun dan kemudian berhasil kita amankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolresta Surakarta. Tersangka atas nama saudara DA, 19 tahun, pelajar yang beralamat di Bilangan Kabupaten Sukoharjo. Dan itu. Untuk tersangka dan korban ini berarti baru mengenal lewat aplikasi online itu benar? Informasi awal demikian. Nanti untuk lebih jauhnya akan kami dalami setelah pemeriksaan. Untuk kondisi korban? Kondisi korban alhamdulillah tadi kami cek di RSPKU Muhammadiyah. Kami tanyakan ke dokter yang menangani, sudah stabil. Hanya memang perlu tindakan medis lebih lanjut yaitu pembedahan karena luka yang diderita korban cukup membahayakan. Artinya jika tidak ditangani bisa mengakibatkan infeksi karena cukup dalam lukanya di batang leher sebelah kanan, sehingga terjadi semacam pembengkakan yang seharusnya ditangani secara langsung oleh medis dengan metode operasi. Korban mengalami luka karena apa, Den? Informasi yang awal adalah karena tusukan. Dari pihak medis menyatakan itu luka karena tusukan. Untuk lebih lanjutnya ditusuk karena dengan menggunakan apa dan kenapa masih kami dalami melalui pemeriksaan. Berapa luka tusuk, Den? Informasi awal 3. 3. Di bagian leher semua? Iya. Untuk lebih lanjutnya, untuk detailnya nanti kami menunggu visum dari dokter, tapi awal informasi kami sampaikan demikian. Oke, siap. Gitu ya. Oke. Makasih dah. Ya.